Halo, selamat berjumpa lagi anak-anakku. Kali ini kita akan mulai masuk pada materi matematika wajib, materi nilai mutlak. Yang kita mulai dengan dari konsep dan definisi nilai mutlak. Nilai mutlak. Nilai mutlak ini cukup unik ya, cukup ajaib, yaitu dia disimbolkan penulisannya begini. Oke, jadi di sini nanti ada sesuatu di dalamnya. Dia diapit oleh tanda garis lurus seperti ini, bukan tanda kurung ya, cuma garis lurus biasa saja. Nah, contohnya gini. Jadi 2, nilai mutlak dari 2. Nah, itu bacanya nilai mutlak dari 2 itu sama dengan 2. Nilai mutlak dari 14, ya 14. Nilai mutlak dari negatif 2, 2. Nah, sekarang coba ditebak. Nilai mutlak dari negatif 14. Ya, kalian pasti bisa menebak, nilainya pasti 14. Terus kalian saja yang angkanya cukup besar. Nilai mutlak dari 256, tebak-tebakannya? Ya, 256. Jadi, bisa dilihat polanya, bisa disimpulkan bagaimana? Jadi, gampang ya. Bener ya, segampang itu. Ya, apakah sesederhana itu, Ferguson? Oke, kita lihat dulu ya. Jadi konsep nilai mutlak itu sebenarnya diilhami dari konsep jarak. Nah, tahu jarak kan ya? Oke, jadi sekarang masih zaman-zamannya COVID-19, coronavirus, pemerintah menganjurkan physical distancing. Jadi ada jarak. Oke, misalkan saja ini si Ani, ini si Budi, ini si siapa ya? Coki. Si Ani dan si Budi berdiri pada jarak aman 2 meter ya. A berjarak 2 meter dari B. Nah, terus artinya B berjarak berapa meter dari A? Tentunya sama 2 meter juga, tidak negatif 2 kan. Misalkan lagi si B berjarak 3 meter dari C. Terus si C berjarak berapa meter dari B? Ya sama juga, 3, bukan negatif 3 kan. Jadi diilhami dari jarak inilah nilai mutlak itu. Makanya selalu positif, karena jarak tidak ada yang negatif kan. Ya, seperti itu gampangnya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat bagaimana nilai mutlak itu sebagai suatu bilangan. Jadi didefinisikan nilai mutlak itu adalah sebagai jarak bilangan tersebut dari 0 pada garis bilangan. Nah, sudah tahu garis bilangan kan ya? Misalkan saja nilai mutlak dari 3. Nilai mutlak dari 3 jika menggunakan konsep garis bilangan kan begini ya. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nilai mutlak dari 3, nah itu didefinisikan sebagai jarak bilangan 3 dari 0. Ini 0-nya, ini 3-nya. Jaraknya 1, 2, 3. Ya, jaraknya 3, sehingga nilai mutlak dari 3 adalah 3. Nah, sekarang gimana kalau nilai mutlak dari negatif 3? Ya, jadi konsepnya jarak dari bilangan itu, jarak dari negatif 3 dari 0. Nah, pada garis bilangan kan bilangan negatif ke kiri ya. Gini. Jadi, jarak bilangan tersebut negatif 3 dari 0. Kita hitung jaraknya 1, 2, 3. 3 juga. Sehingga nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3 juga. Begitu nilai mutlak sebagai suatu bilangan. Gampang ya. Jadi tidak terlalu susah. Pelajaran SMA tidak terlalu susah di awal.
Nah, sekarang, ini apa nih? Jadi, ini definisi nilai mutlak secara aljabarnya. Wah, jadi walaupun penampakannya agak serem, apa ini? Nilai mutlak dari X sama dengan, ini kok banyak sekali ini, apa ya maksudnya? Oke, memahami ini, nah kita langsung aja dari contohnya. Misal, nilai mutlak dari 2. Nah, 2, nilai mutlak dari 2. 2 itu positif kan? Positif dan pasti juga lebih dari sama dengan 0. Nih, 2, jadi X-nya itu kan 2 sekarang. X-nya 2. 2 itu kan lebih dari sama dengan 0. Jadi kita pakai perlakuannya yang ini. Nah, tidak mungkin pakai yang bawah, karena yang bawah itu kurang dari 0. Nah, kita tahu 2 ini lebih dari 0. Maka yang dipakai perlakuannya yaitu X tetap. Jadi nilai mutlak dari 2 ya tetap 2. Karena nilai mutlak dari X, kalau X-nya itu positif, jawabannya ya X. Nah, gimana kalau nilai mutlak dari negatif 2? Negatif 2 ya pasti kurang dari 0. Kurang dari 0 perlakuannya ya dinegatifkan lagi. Jadi nilai mutlak dari negatif 2 adalah dinegatifkan lagi. Negatif 2 berapa? Ya 2. Begitu. Jadi tidak terlalu susah. Kan gampang ya. Ya. Itulah definisi nilai mutlak secara aljabar. Oke. Kita coba latihan soalnya beberapa. Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silahkan di pause dulu videonya untuk orak-orek ya, tipis-tipis. Silahkan di pause dulu. Silahkan jawab. Oke, kita bahas. Kita bahas dulu yang nomor 1. 1 detik berapa? Oke, 6. Jadi silahkan mau jawabnya pakai definisi secara aljabar, konsep jarak, atau cara yang pertama tadi yang simple itu, silahkan. Oke, yang kedua. Nah, jadi kalau ada yang model kayak gini, kita selesaikan dulu operasinya. 3 tambah 2 dikurangi 9 berapa? 3 tambah 2, 5 ya. 5 dikurangi 9 itu kan 5 kurang 9 berapa ya? Negatif 4. Sorry, penulisannya jangan sampai salah ya. Jadi nulisnya itu adalah garisnya lurus. Gitu, jangan pakai kurung. 3 tambah 2, 5 kurang 9 negatif 4. Berarti nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4. Gampang bukan? Nah, untuk yang berikutnya silakan diselesaikan dengan konsep dan definisi yang sudah dijelaskan di atas. Jadi Pak Guru yakin kalian semua pasti bisa, karena nilai mutlak ini tidak terlalu susah. Oke, selamat mencoba. Jaga selalu kesehatan. Terima kasih.